Hey yo sobat rebahan, di edisi spesial momen kali ini kita bakal ngebahas asal-usul kenapa Shinichi Kudo menjadi anak kecil yang kita kenal dengan nama Conan Edogawa. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai ceritanya, Mang. Shinichi adalah anak dari seorang novelis misteri terkenal, dan ibunya seorang mantan bintang film. Akibat pengaruh ayahnya, dia telah lama gemar membaca buku novel misteri. Belum lagi, dulu ia selalu diajak oleh ayahnya ke tempat kejadian kriminal. Itulah mengapa ia gemar melakukan penyelidikan kasus kejahatan. Bermula ketika Shinichi mendengar sebuah ledakan yang cukup besar, yang rupanya itu adalah ulah dari tetangganya, yaitu Profesor Agasa. Ia adalah orang yang baik, tetapi ia adalah seorang ilmuwan yang aneh. Walaupun ia telah pensiun, Profesor Agasa tetap sering menciptakan alat baru yang nantinya akan membantu Shinichi menyesuaikan diri hidup sebagai anak-anak ketika menyelesaikan kasus. Cerita berpindah, di mana Kogoro alias ayah dari Ran, yang merupakan seorang detektif, nampak kesal sebab ia kini tidak memiliki pekerjaan lagi, karena Shinichi lebih terkenal dibanding dirinya. Tak jarang, banyak gadis di sekolahnya yang jatuh hati pada Shinichi. Melihat itu, Ran memukulnya agar tidak melamun yang aneh-aneh, dan nampak Ran seperti sedang cemburu. BTW, selama ia di sekolah menengah, ia merupakan pemain tengah utama di tim sepak bola sekolahnya. Namun, ia meninggalkan tim itu, walaupun kemampuannya setara dengan tingkat nasional, dengan alasan itu hanya melatih refleksnya saja, sebagai seorang detektif. Nah, di situ Ran menagih janjinya untuk berjalan-jalan bersama Shinichi, karena Ran telah memenangkan turnamen karate tingkat kabupaten. Namun sepertinya ia malah tidak mengingatnya, yang membuat Ran sangat marah. Tapi pada akhirnya Shinichi mengingatnya kembali. Singkat cerita, mereka pun pergi bersama ke taman hiburan sebagai teman baik. Mereka menikmati masa-masa itu sampai menaiki sebuah wahana. Kemudian muncullah dua pria berpakaian serba hitam yang juga menaiki wahana itu. Mereka duduk di kursi paling belakang, sedangkan Shinichi dan Ran berada di kursi kedua. Konflik pun terjadi saat pria di belakang Shinichi tiba-tiba kepalanya putus. Hal itu membuat pihak polisi berdatangan. Terlihat di sana pacar sang korban menangis dan ketakutan. Namun dua orang jubah hitam tersebut nampak tergesa-gesa untuk meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Shinichi melarangnya, karena itu jelas-jelas kasus pembunuhan, bukan kebetulan. Melihat Shinichi ada di sana, semua orang terkejut melihatnya. Ya wajarlah, karena ia sangat terkenal. Bahkan pria jubah hitam itu ikut terkejut. Secara logika nih ya kan, yang paling memungkinkan yang membunuhnya adalah orang di belakang korban, alias pria jubah hitam tadi, atau malah pacarnya sendiri yang membunuhnya. Di situ pihak polisi sangat yakin bahwa pacarnya lah yang membunuhnya. Terlebih ternyata ada pisau di tas wanita itu. Walaupun wanita itu mengaku tidak tahu apa-apa, namun ia tetap akan ditahan. Disitulah Shinichi bertindak dan mengatakan bahwa bukan wanita itu, melainkan wanita yang berada di depannya. Dan pada akhirnya wanita itu mengakuinya, sebab ia cemburu dengan mantannya yang sudah mempunyai pacar baru. Dan kasus pun selesai. Tak berhenti sampai di situ. Setelah kejadian tadi, Shinichi lagi-lagi melihat pria berjubah hitam yang sedang berlari. Karena penasaran, ia pun mencoba mengikutinya, walau Ran sudah beberapa kali melarangnya. Dan sejak saat itu, Ran mempunyai firasat bahwa ia tidak akan kembali lagi.
Setelah mengejarnya, nampaklah seorang direktur yang membawa koper yang berisikan uang kurang lebih 100 juta yen. Di sana Shinichi berusaha mendengar percakapan antara dua orang itu, sampai ia tidak sadar bahwa seseorang menyelinap di belakangnya dan memukul kepala Conan dengan keras, yang membuatnya tak sadarkan diri. Bukannya dibunuh, mereka malah memaksanya untuk menelan obat yang masih dalam tahap percobaan. Mereka kemudian meninggalkannya dengan anggapan bahwa dia telah mati. Obat ini dikenal sebagai Apotoxin 4869, sangat ampuh dan dirancang untuk membunuh orang tanpa meninggalkan bekas keberadaan korban setelah mati. Namun di situ Shinichi tidak mati. Yang terjadi adalah efek samping dari obat itu, mengembalikan tubuhnya seperti saat ia berusia 6 atau 7 tahun. Dengan putus asa dan bingung, Shinichi pulang ke rumahnya dan berlari ke rumah tetangganya, yaitu Profesor Agasa. Shinichi mencoba memberitahunya tentang apa yang telah terjadi. Walau awalnya sang profesor nggak percaya nih teman-teman, namun pada akhirnya ia menyadari bahwa si bocil ini benar-benar Shinichi. Profesor Agasa memberitahu Shinichi agar merahasiakan identitas aslinya, karena jika organisasi jubah hitam itu tahu bahwa dirinya masih hidup, sudah pasti mereka akan membunuhnya beserta orang terdekatnya. Shinichi lalu setuju bahwa sampai ia mempelajari banyak tentang mereka, lebih baik jika tetap membiarkan orang-orang beranggapan bahwa Shinichi telah mati. Dia juga tidak ingin Ran ikut terlibat. Ran yang khawatir kemudian pergi ke rumah Shinichi. Disitulah ia melihat anak kecil yang sangat lucu baginya dan bertanya namanya. Shinichi dengan cepat mencari akal dan kemudian mendapatkan nama samaran, yaitu Conan Edogawa. Diambil dari nama pengarang cerita detektif. Kemudian Profesor Agasa memberitahu Ran bahwa dia adalah anak saudara jauh yang orang tuanya terkena kecelakaan di luar negeri. Dan lebih baik jika ia tinggal bersama Ran, karena Agasa tidak tahu banyak caranya mengurus anak. Conan-kun. Nani? すごく気になるやつ。へえ、それひょっとしてさっき探して。そうよ。大好き。Conan kemudian tinggal bersama Ran dan ayahnya, yaitu Kogoro tadi, yang merupakan seorang detektif pribadi. Dengan harapan tinggal bersama detektif, dia dapat mengikuti kasus-kasus dan mendapatkan petunjuk mengenai organisasi hitam tersebut. Sayangnya, detektif Kogoro selalu tidak lihai, sehingga akhirnya Shinichi lah yang biasanya menyelesaikan kasus untuknya. Dan cerita pun selesai. Buat yang mau request film yang lainnya, jangan lupa komen ya. Jarang saya balas sih, tapi pasti saya baca kok. Oke, terima kasih dan bye.